Halo rekan sawit, kali ini episode yang spesial. Saya ada di Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Kali ini kita akan berbincang dengan mahasiswa agribisnis Stiper Yogyakarta. Mereka adalah Gen Z. Kita akan gali bagaimana Gen Z sawit menatap masa depan, karir, dan pekerjaan mereka. Ikuti selengkapnya Sawit di Sekitar Kita, episode 4. Apa kabar Mbak Yuli, Mas Miko? Ya, alhamdulillah sehat. Makasih kita udah bisa ketemu dan diskusi di studio Insiper, keren ini. Mas Miko, Mbak Yuli sebagai mahasiswa di Insiper tahun kedua Gen Z ya. Kita tahu sekarang tuh lagi sulit nih pekerjaan ya. Sekitar 7 juta pengangguran. Udah sampai ke sana nggak sih? Takut nganggur, nanti takut susah kerja. Mas Miko boleh? Kalau dari kacamata kami pribadi, jujur kami nggak ada rasa takut bakal jadi pengangguran. Karena kita tahu sendiri perkebunan di Indonesia itu luas, khususnya perkebunan kelapa sawit begitu. Terlebih lagi kami berasal dari kampus perkebunan yang tertua, kemudian juga yang terbaik di Indonesia dengan ratusan perusahaan sebagai relasi dan memiliki kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Jujur itu menjadi nilai lebih dari kampus kami ini, sehingga para mahasiswa yang ada di dalamnya itu nggak akan merasa takut tidak dapat pekerjaan atau bakal menganggur setelah lulus dari kampus begitu. Iya benar, kalau berbicara kita takut kerja nggak sih sebagai Gen Z, apalagi kita tahu saat ini orang-orang di luar sana itu berebut ya Mas ya, kayak mau cari kerja itu susah gitu. Tapi kami di sini sebagai mahasiswa di kampus perkebunan, kami itu lebih berani dibandingkan mereka, karena pada kenyataannya kita lihat di lapangan ternyata itu kampus-kampus perkebunan seperti kami itu lebih dicari oleh perusahaan-perusahaan besar, terutama untuk perusahaan-perusahaan perkebunan. Untuk perusahaan-perusahaan besar itu malah mereka yang mencari kami, bukan kami yang mencari pekerjaan. Dibuktikan dengan sebelum lulus, mahasiswa-mahasiswa perkebunan itu banyak sekali yang udah bekerja terlebih dahulu. Bahkan mereka itu nggak ikut wisuda karena udah diterima kerja duluan, Mas. Saya juga dengar di sini termasuk salah satu penerima beasiswa ya. Jadi kampus kita ini memiliki banyak anak-anak beasiswa di dalamnya dari berbagai macam perusahaan maupun pemerintah begitu. Mereka mendapatkan uang saku atau uang biaya hidup, kemudian juga uang buku selama pendidikan atau selama menempuh pendidikan. Kemudian juga pasca mereka menyelesaikan pendidikan juga mereka khususnya dari perusahaan pasti akan langsung ditarik oleh perusahaan tempat yang memberikan mereka beasiswa tersebut. Wow. Kemudian juga kalau dari mungkin beasiswa pemerintah itu bisa terjun ke dunia pemerintah, seperti banyak perusahaan-perusahaan perkebunan itu yang BUMN begitu. Mbak sama Mas juga penerima beasiswa juga? Kebetulan dari kami berdua juga penerima beasiswa. Oh iya. Boleh spill nggak? Kan ada dari pemerintah sama dari perusahaan ya? Iya. Lebih banyak mana sih antara dua itu? Kalau untuk dikatakan besaran mana, mungkin kita nggak tahu lebih spesifik ya Mas, karena kita juga kurang tahu untuk beasiswa dari perusahaan itu mereka benefitnya apa saja. Cuman untuk benefit-benefit lain itu mungkin ada sedikit perbedaan. Kalau mereka dapat dari perusahaan, mereka itu akan langsung ditarik oleh perusahaan ketika nanti mereka lulus dari perkuliahan ini. Tapi kalau untuk yang beasiswa pemerintah seperti kami, itu memang tidak ada jaminan kami akan langsung ditarik bekerja. Tapi kami punya kebebasan, kami boleh nih memilih mau bekerja di mana. Apakah nanti kita akan kembali ke kebun rakyat atau kita bisa memilih di mana kita mau kerja. Apakah kita ke perusahaan-perusahaan besar karena kita ingin mensejahterakan diri kita terlebih dahulu dengan income kita yang besar di perusahaan, atau kita kembali ke rakyat seperti tadi. Tadi Mas Miko cerita udah banyak mahasiswa yang sebelum wisuda bahkan udah kerja. Kok bisa seperti itu? Apakah perusahaannya kesini atau gimana? Biasanya mereka itu awalnya itu dari proses magang ya. Kemudian selama mereka magang itu bagus penilaian dari perusahaan. Sehingga ketika mereka menyelesaikan magang, mereka diberikan golden ticket atau ajakan untuk kembali ke perusahaan tersebut bekerja pada posisi tertentu. Ada juga ketika mereka sudah kembali ke kampus, kemudian sedang ada proses rekrutmen. Karena kita ingat di kampus Instiper Yogyakarta ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan rekrutmen langsung ke kampus kita ini. Untuk hal seperti itu mungkin kemungkinan besar ya Mas ya, karena kita juga nggak tahu untuk kampus-kampus lain pastinya itu seperti apa.
Tapi berdasarkan cerita-cerita yang ada untuk kampus-kampus perkebunan terutama, itu biasanya memang perusahaan yang mencari mahasiswanya. Karena rekod perjalanan dari mahasiswa-mahasiswanya yang sudah masuk ke dunia perkebunan, itu dinilai kinerjanya lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa yang lulusan dari kampus biasa. Masuk ke dunia sawit itu kan untuk perempuan bisa dibilang ya itu sesuatu yang besar ya. Iya. Mungkin kadang dengan berkaitan dengan fisik, emosional, dan lain sebagainya gitu. Gimana Mbak untuk itu nanti? Bener ya Mas ya, apalagi kita perempuan, kita kadang orang-orang itu kalau Gen Z bilangnya sekarang mood swimming gitu, jadi kayak kita moodnya berubah-ubah gitu. Tapi di kampus perkebunan ini kita nggak usah khawatir karena dari awal kita bergabung di kampus perkebunan, terutama di Instiper, salah satunya itu kita dibekali dengan Bintal Fisdis. Jadi Bintal Fisdis ini Mas, Singkatan dari apa? Maaf. ya, binaan mental, fisik, dan kedisiplinan. Jadi dari awal kita masuk, kita sudah dibekali hal-hal seperti itu. Kita diajari untuk mengelola emosi kita seperti apa. Jadi nanti kita ketika kita masuk di dunia perkebunan, kita udah nggak kaget. Terus untuk dari sisi fisik, kita juga sudah dilatih gitu oleh yang profesional tentunya ya Mas ya. Kemudian juga untuk kedisiplinan. Nah, dari awal kita bergabung, kita tuh sudah benar-benar dilatih untuk kita harus disiplin. Porsinya itu lebih banyak teoris atau praktek di Instiper ini? Kalau terjun langsung atau praktek ke lapangan itu mungkin hanya beberapa kali, seperti saat kita melakukan PL atau praktik lapangan, kemudian juga saat kita melakukan magang. Tapi di luar itu, selama pembelajaran di kelas, tidak melulu teoritis, tapi kita banyak belajar dari studi kasus, karena kita juga terkoneksi dengan banyak alumni Instiper yang sudah bekerja dan lulus di perusahaan-perusahaan besar. Mungkin ada problematik atau problem solving yang ada di luar sana, sehingga itu diceritakan kepada dosen-dosen yang ada di Instiper, dan itu digali kembali dan dicari solusi atau penyelesaiannya bersama-sama saat kita melakukan pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas. Apa kira-kira sekarang yang lagi dihadapi? Satu aja. Kemarin baru aja belajar mengenai Ganoderma. Jadi Ganoderma ini penyakit yang cukup mematikan bagi perkebunan kelapa sawit karena dia menyerang melalui akar dan cepat menular ke pohon-pohon yang lain begitu. Sebenarnya kalau kita bicara untuk masalah besar yang dihadapi industri kelapa sawit, kalau menurut saya sendiri itu mungkin terkait regulasi-regulasinya ya Mas, kayak ISPO dan RSPO. Kita tahu sendiri itu merupakan regulasi yang sebenarnya baik untuk dilaksanakan di perusahaan kelapa sawit, bahkan di sawit rakyat. Saya rasa apabila untuk kedua hal ini regulasinya itu dipermudah, kemudian untuk sawit rakyat dan perusahaan kelapa sawit terintegrasi dengan ISPO dan RSPO, itu semua masalah-masalah yang ada di perkebunan kelapa sawit nantinya itu juga akan lebih mudah untuk dihadapi. Jadi kami sebagai mahasiswa harapannya nanti juga bisa membantu untuk perusahaan ataupun perkebunan rakyat untuk bisa terintegrasi dengan ISPO dan RSPO, kemudian perusahaan kelapa sawit dan industri kelapa sawit itu menjadi sebuah industri yang berkelanjutan. Jadi tidak ada lagi kekhawatiran kami sebagai Gen Z dan nanti mungkin adik-adik kami di bawah kami, kalau industri kelapa sawit ini akan terhenti seperti itu. Banyak mungkin kalau dari orang-orang awam itu mereka nggak tahu informasi tentang sawit, karena hanya mendengar isu-isu bahwa sawit itu merusak ekosistem, kemudian sawit itu membuat deforestasi, kerusakan hutan, terus merusak mineral tanah, karena banyak yang bilang ketika lahan itu sudah ditanami sawit, dia nggak akan bisa ditanami tanaman lainnya. Padahal kalau kita lihat di lapangan, banyak kok ketika kita lagi melakukan replanting atau penanaman kembali untuk sawit itu diselingi dengan tanaman-tanaman lain dan itu tumbuh dengan baik, seperti contohnya ubi, kemudian jagung, dan sebagainya begitu. Di TikTok atau di Instagram kayak ada template-nya nih, sawit itu tuh ngerusak lingkungan, kemudian habis itu sawit ini nih dia kayak merugikan untuk kita. Mereka itu tuh FOMO, mereka ikut-ikut, oh iya ini sawit tuh nggak bagus, terus habis itu kayak mungkin ada berita-berita di luar sana yang berita miring tentang sawit, kayak sawit ini nih dia tuh ngerusak lahan adat, terus habis itu tidak mensejahterakan rakyat. Mereka tuh langsung FOMO Mas, kayak iya sawit ini nih buruk gitu. Padahal kenyataannya di lapangan sawit itu tuh punya regulasi-regulasi yang baik loh. Banyak loh perkebunan kelapa sawit itu yang berdampingan dengan tanah adat. Kemudian banyak juga nih perkebunan kelapa sawit yang mereka itu tuh memberikan program-program CSR, di mana program CSR ini yang diberikan oleh perusahaan kelapa sawit untuk masyarakat, di mana untuk mensejahterakan masyarakat sekitar perkebunan. Jadi kayak banyak loh hal-hal baik yang diberikan oleh sawit, tapi mereka nggak tahu. Padahal dari hal-hal sederhana yang mereka gunakan seperti skincare, kemudian sabun mandi, bahkan yang dikonsumsi mereka seperti makanan favorit mereka, coklat, itu
itu juga mengandung kelapa sawit, tapi mereka nggak tahu dan mereka malah menghujat sawit seperti itu, Mas. Oke, jadi karena ketidaktahuan ya. Iya. Karena itu nih teman-teman dari Insiper nanti yang diharapkan untuk bisa mencerahkan, memberikan info-info itu. Mas Miko cita-citanya mau masuk ke kantor perusahaan atau pemerintah atau menjadi apa nih? Planning saya ke depan, saya ingin masuk ke perusahaan besar, menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, sehingga ketika saya kembali ke perkebunan rakyat, ilmu-ilmu itu tadi dapat saya terapkan pada perkebunan rakyat. Mbak Yuli? Mungkin juga nggak jauh beda dari Mas Miko, karena kami sadar betul kami didanai oleh pemerintah itu untuk belajar sawit. Jadi besar harapan kami sebenarnya nanti ke depan kami itu bisa kembali ke rakyat seperti itu. Tapi karena kami juga butuh ilmu mungkin nanti dari perusahaan-perusahaan yang memang mereka sudah berkompeten, kemudian mereka juga sudah lama untuk menjalankan prinsip-prinsip yang seharusnya di perkebunan kelapa sawit. Saya akan masuk industri kelapa sawit terlebih dahulu, menyerap ilmunya terlebih dahulu, kemudian nanti ilmu-ilmu ini sambil berjalan, sambil kita terapkan, kita bagi ilmu ini ke perkebunan rakyat. Oke, mudah-mudahan cita-cita mulia Mas sama Mbak tercapai. Sukses selalu. Amin. Makasih banyak. Sampai ketemu kembali Mbak Yuli. Terima kasih, Mas. Ya, Mas. Makasih. Lagi-lagi kelapa sawit membuktikan sebagai komoditas unggul negeri ini. Tidak hanya memberikan manfaat yang besar terkait devisa negara, tetapi juga dalam hal penciptaan lapangan kerja dan dukungannya terhadap dunia pendidikan. Generasi Z para masa depan bangsa merasa percaya diri menghadapi karirnya di masa depan karena ada dukungan dari industri kelapa sawit dan juga pemerintah. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya Sawit di Sekitar Kita.